Assalamualaikum anak-anakku yang baik. Ibu berharap kalian tetap senantiasa sehat ya. Kali ini Ibu akan berbicara tentang cerita inspiratif. Apa toh itu cerita inspiratif? Cerita inspiratif adalah kisah-kisah yang memotivasi, yang menggugah kesadaran, atau bisa memberikan pencerahan kepada pembacanya ataupun pendengarnya. Teks cerita inspiratif bentuknya biasanya singkat, disajikan dalam bentuk narasi yang bisa menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli pada sesama, dan bisa merasakan perasaan orang lain. Nah, di dalam cerita inspiratif ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, judulnya menarik. Yang kedua, ceritanya sistematis. Yang ketiga, bentuk ceritanya singkat. Yang keempat, ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, isi cerita mengandung simpati, mengandung kepedulian, maupun mengandung empati. Yang keenam, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Yang ketujuh, pesan disampaikan secara implisit atau secara terselubung sehingga pembaca mampu mencari sendiri setelah membaca cerita itu selesai. Yang kedua, jenis cerita inspirasi dibagi menjadi dua. Satu, berdasarkan sifat peristiwanya. Yang berdasarkan sifat peristiwa ini menggunakan teks cerita inspirasi non-fiksi. Yang kedua, teks cerita inspirasi fiksi. Berdasarkan tokohnya, ada teks cerita inspirasi tokoh terkenal, ada teks cerita inspirasi sufi. Sufi itu tokoh-tokoh religius. Dan yang berikutnya adalah teks cerita inspirasi dari binatang. Bisakah itu? Bisa. Misalnya Sang Kancil. Di situ kalau kita membaca Sang Kancil, kita bisa mendapatkan inspirasi bahwa kancil itu sebuah binatang yang cerdik. Dia tidak bisa ditipu oleh orang lain. Nah, sekarang simpulan teks cerita inspirasi, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita membaca teksnya secara lengkap. Setelah itu, kita memahami isi dan unsur-unsur teks. Yang berikutnya, kita menentukan garis besar, menentukan pokok pikiran dari cerita itu. Dan yang terakhir, kita baru menarik kesimpulannya. Nah, sekarang berikutnya, apa yang bisa kita pelajari dari teks cerita inspiratif? Yang pertama adalah menelaah strukturnya. Strukturnya bagaimana? Terus apa toh kebahasaan yang bisa kita ambil dari ini? Yang terakhir, bagaimana isi ceritanya? Nah, sekarang kita akan berbicara masalah struktur teks cerita inspirasi. Yang pertama, dimulai dari orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pembukaan. Biasanya ini menerangkan tentang siapa pelakunya. Yang berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi itu maksudnya si tokoh cerita mulai mendapatkan permasalahan. Yang ketiga,
resolusi. Resolusi itu si tokoh mulai mendapatkan jalan keluar. Yang terakhir adalah koda. Koda berarti nilai hikmah, pembelajaran yang bisa kita peroleh dari cerita yang kita baca. Itu anak-anak, jadi masih ingat toh? Yang pertama adalah orientasi. Yang kedua adalah komplikasi. Yang ketiga resolusi. Dan yang keempat koda. Nah, sekarang kita menginjak pada ciri kebahasaannya. Yang pertama, penggunaan diksi. Diksi itu pemilihan kata. Pemilihan kata yang digunakan dalam teks inspirasi adalah bermakna denotatif dan konotatif. Denotatif itu pun adalah makna sebenarnya. Kalau konotatif itu makna yang diberikan perlambang-perlambang atau makna dibalik makna. Yang berikutnya, pemilihan diksinya menggunakan sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Dan menggunakan antonim. Antonim itu lawan kata. Lah biasanya jenis kalimat yang ada di dalam fiksi adalah kalimat tanya. Kalimat yang menanyakan sesuatu. Contoh, siapakah tokoh itu? Dan yang kedua adalah kalimat perintah. Kalimat yang memberikan sebuah perintah. Contoh, berangkatlah kamu ke negeri seberang. Yang terakhir adalah kalimat berita. Kalimat yang memberitahukan sesuatu. Nah, berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubungnya yang pertama adalah koordinatif. Kata yang menghubungkan sesuatu yang sederajat. Kata yang digunakan apa? Dan, serta, atau, tetapi. Misal, si kancil mencari timun dan memakannya. Yang berikutnya dengan kata tetapi. Pada saat si kancil sedang makan, dia tidak melihat kalau ada binatang yang mengintipnya. Tetapi ia tidak menyadari. Itu adalah konjungsi. Yang berikutnya adalah konjungsi korelatif. Yang membandingkan sesuatu dengan yang lain. Contoh adalah kata baik titik-titik maupun titik-titik. Baik si kancil maupun si harimau tidak tahu kalau ada Pak Tani. Itu menggunakan konjungsi korelatif. Berikutnya, konjungsi subordinatif. Subordinatif adalah konjungsi yang merupakan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya menggunakan kata setelah, sebelum, jika. Contoh, setelah makan, kancil segera berlalu dari ladang itu. Yang berikutnya adalah konjungsi antar kalimat. Menggunakan kata walaupun demikian, kemudian, setelah itu. Setelah si kancil makan, kemudian dia segera berlari ke hutan. Itu adalah konjungsi yang sering digunakan dalam cerita inspiratif. Apa tadi anak-anak? Adalah konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Berikutnya, unsur kesastraan apa dalam cerita inspiratif? Ada dua unsur.
unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam cerita, dan unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar cerita yang mempengaruhi penciptaan karya itu. Unsur intrinsik meliputi tema, amanat, alur, penokohan, sudut pandang, latar. Tema itu apa? Tema adalah ide pokok permasalahan yang digunakan dalam pembuatan cerita itu. Misalnya mengandung tema tentang perjuangan. Lah, amanat itu nilai hikmah. Pesan apa yang ingin disampaikan? Kalau tadi temanya perjuangan, amanatnya tentu saja kita harus berjuang untuk meraih cita-cita kita misalnya. Nah, tema dan amanat ini selalu harus kita cari sendiri setelah membaca cerita itu selesai. Tidak tertulis, tapi harus kita simpulkan. Berikutnya adalah alur. Alur itu adalah jalan cerita. Dari orientasi, dari komplikasi itu namanya alur. Berikutnya adalah penokohan. Tokoh-tokoh cerita. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita. Ada cara aku dan ada cara dia. Cara aku kalau pengarang menggunakan nama aku sebagai tokoh cerita. Cara dia kalau pengarang menggunakan nama-nama. Bisa nama orang, bisa nama binatang sebagai contoh ceritanya. Berikutnya latar. Latar ada 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Di sebuah hutan berarti adalah latar tempat. Siang itu berarti adalah latar waktu. Terjadilah perkelahian antara harimau dan singa. Itu berarti suasana. Nah, itulah tentang unsur-unsur intrinsik. Ada tema, ada amanat, ada alur, ada penokohan, ada sudut pandang, dan ada latar. Nah, berikutnya unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang mempengaruhi dalam pembuatan sebuah cerita. Apa saja? Yaitu kondisi sosial. Berarti situasi pada saat itu. Kondisi budaya. Berarti budaya yang berlaku di tempat itu. Contoh, Pak Harto misalnya. Pada saat itu menceritakan tentang perang. Berarti kondisi sosialnya adalah pada saat peperangan. Kondisi budayanya, Pak Harto adalah seorang masyarakat Jawa. Berarti yang kita lihat nanti adalah cerita seperti itu yang ada di dalam cerita unsur teks cerita inspiratif dalam tokoh Soeharto. Anak-anak, sekian dulu materi Ibu tentang teks cerita inspiratif. Tadi kita sampai pada unsur kesastraan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.